Preview. Preview. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yesus ibu selalu di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Bacaan Injil hari ini dari Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian sabda Tuhan. Renungan untuk kita. Yesus meminta agar kita memperhatikan tanda-tanda zaman seperti kalau orang menentukan datangnya musim panas. Untuk membaca tanda zaman, beberapa pertanyaan dapat menjadi panduan. Apa kehendak Tuhan padaku? Apa gunanya peristiwa ini dan itu untuk kemajuan hidupku? Langkah-langkah mana yang mesti aku ambil untuk menjawab kehendak-Nya? Upaya menjawab pertanyaan ini menumbuhkan kepekaan akan tanda-tanda dari Tuhan. Membaca tanda zaman harus menjadi sikap hidup. Itulah pesan Injil hari ini. Seorang ibu mengalami krisis ekonomi keluarga. Ia berjuang dengan segenap tenaga dan menggunakan berbagai peluang untuk menghidupi keluarga.
Satu hal yang tidak pernah dia tinggalkan yaitu meminta rejeki dari Tuhan. Pada suatu hari, tiba-tiba ada kenalan menawarkan kerjasama untuk mengurus konsumsi suatu pertemuan. Pada hari lain, tiba-tiba ibu itu mendapat kiriman beras dari tetangga. Kisah ini sering menjadi kenangan menyenangkan hingga suatu saat si ibu dikejutkan oleh kesadaran bahwa selama ini Tuhan telah memeliharanya. Saudaraku terkasih, bukankah setiap ada krisis keuangan keluarga, selalu ada saja rezeki yang bisa menopang keluarga? Tuhan telah menolongnya lewat berbagai peristiwa, juga yang tampaknya serba kebetulan. Kepercayaan ibu kepada Tuhan bertumbuh dan menopang hidupnya. Sikap membaca tanda zaman membuat orang mengatur hidupnya. Dia membuat rencana untuk mempersembahkan diri dan berusaha menghadapi berbagai peristiwa sambil melibatkan Tuhan. Karena membaca tanda zaman, teman saya mampu membuat kelompok remaja yang mulai berdoa bersama. Karena membaca tanda zaman, seorang ibu percaya bahwa Tuhan senantiasa dekat padanya. Karena membaca tanda zaman, seorang bapak bertekad menjadi asisten imam yang membagi komuni dan mengunjungi orang sakit parah, mampu menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Karena membaca tanda zaman, seorang siswa bertekad belajar keras. Karena membaca tanda zaman, orang mampu mempersembahkan diri. Karena membaca tanda zaman, kamu bisa apa saja. Nah, pertanyaannya, karena membaca tanda zaman, kamu bisa apa? Mari kita bertanya dalam hati masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu dan renungan pagi. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar itu menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kami. Sebentar juga kami akan mulai aktivitas belajar kami. Berkati Bapak, Ibu Guru dan para siswa. Biarlah mereka semakin lebih semangat lagi di dalam belajar. Mereka melangkah untuk cita-cita mereka. Kami adalah orang yang berdosa, ampunilah agar itu tidak menjadi penghalang bagi berkat yang akan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.